Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farudin Iqbal Abada. Saya di sini akan menjelaskan tentang modal saham. Modal saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham dalam selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian, jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dan hal perusahaan dilikuidasi, sehingga resikonya adalah yang paling besar. Kemudian yang kedua, saham prioritas. Saham yang mempunyai beberapa kelebihan biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva saat perusahaan dilikuidasi. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki saham prioritas, yaitu saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif. Saham prioritas kumulatif adalah saham prioritas yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Jika dalam suatu tahun dividen tidak dapat dibayar, maka tahun-tahun berikutnya dividen yang belum dibayar harus dilunasi lebih dahulu, sehingga dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Kemudian, saham prioritas tidak kumulatif, yaitu dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar tidak perlu dilunasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika akan membayar dividen untuk saham biasa, kewajibannya hanya membayar dividen saham prioritas untuk tahun tersebut. Kemudian saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Saham prioritas berpartisipasi adalah jika saham prioritas berhak atas dividen dengan jumlah yang sama besar dengan saham biasa, sesudah saham bisa mendapat dividen sebesar persentase dividen saham prioritas. Saham prioritas dapat berpartisipasi adalah saham prioritas akan mendapat dividen sampai jumlah tertentu yang ditetapkan sesudah saham biasa mendapatkan dividen dengan tarif yang sama dengan saham prioritas. Yang ketiga, saham prioritas atas aktiva dan dividen pada saat likuidasi. Saham dengan preferensi seperti ini pada saat likuidas akan tetap menerima dividen yang belum bayar, walaupun saldo laba tidak dibagi mencukupi. Yang keempat, saham prioritas yang dapat ditukar dengan saham biasa. Kadang-kadang, saham prioritas mempunyai preferensi dapat ditukar dengan saham biasa. Pemegang saham prioritas jenis ini akan menukarkan sahamnya dengan saham biasa dalam keadaan dividen yang dibagi untuk saham biasa tiap tahunnya lebih besar daripada dividen untuk saham prioritas. Kemudian, pencatatan modal saham. Yang pertama, penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit rekening modal saham. Selisih jual saham dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Yang kedua, penjualan melalui pesanan. Kadang-kadang penjualan saham dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham, dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Apabila jual harga saham tidak sama dengan nilai nominalnya, selisihnya dicatat dalam rekening agio atau disagio saham waktu pesanan itu diterima. Kemudian pembatasan pesanan saham. Saham yang sudah dipesan, jumlah lembarnya disisihkan tersendiri dan akan diserahkan kepada pemesan bila harga jual saham sudah dilunasi.
Apabila terjadi pemesanan tidak dapat melunasi kekurangan pembayarannya, maka perusahaan dapat mengambil salah satu jalan sebagai berikut. Yang pertama, uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan. Yang kedua, uang yang diterima dikembalikan pada pemesan sudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham-saham tersebut. Yang ketiga, utang yang sudah diterima dianggap hilang. Yang keempat, mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang yang sudah diterima. Kemudian penjualan saham secara lumsum. Penjualan saham bisa dilakukan dengan cara penjualan per unit saham. Unit saham ini terdiri dari beberapa jenis saham. Apabila penjualan dilakukan dengan cara seperti ini, maka penerimaan dari penjualan akan dibagikan untuk setiap jenis saham tersebut. Metode yang digunakan adalah yang pertama metode intelektual, kemudian metode proporsional. Bila harga pasar kedua jenis saham diketahui, maka perhitungannya menggunakan metode proporsional. Namun, apabila hanya harga salah satu jenis saham saja yang diketahui, maka digunakan metode intelektual. Pertukaran saham dengan aktiva selain kas. Kadang-kadang modal saham dikeluarkan dengan menerima aktiva. Dalam keadaan seperti ini, besarnya jumlah yang akan dicatat dalam rekening modal rekening aktiva didasarkan pada yang lebih mudah ditentukan dari pertama, harga pasar saham yang dikeluarkan, kedua, nilai wajar aktiva yang diterima. Bonus yang berupa saham. Agar penjualan obligasi atau saham prioritas bisa menarik pembeli, kadang-kadang diberikan saham biasa sebagai bonus. Kemudian perlakuan terhadap agio atau disagio saham yang dijual. Dalam hal penjualan saham dengan harga di atas atau di bawah nilai nominal, maka selisih itu dicatat di dalam rekening agio atau disagio saham. Rekening agio saham dipakai untuk mencatat kelebihan harga di atas nominalnya, sedangkan rekening disagio saham dipakai untuk mencatat kekurangan harga dari nilai nominal sahamnya. Kemudian, pungutan tambahan atas saham atau assessment. Pencatatan terhadap pungutan tambahan ini tergantung pada harga jual saham. Apabila saham-saham itu dijual duluan di bawah nominal dengan disagio, maka pungutan tambahan yang dikenakan kepada para pemegang saham. Kemudian, rekening giro saham akan dikredit maksimum sebesar disagio yang timbul dari penjualan saham. Jika pungutan lebih besar daripada disagio, maka selisihnya akan dikreditkan ke rekening modal pungutan tambahan. Tetapi apabila penjualan saham dulunya tidak di bawah nominal, maka pungutan tadi semuanya akan dikreditkan ke rekening modal pungutan tambahan. Kemudian pengeluaran saham untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan. Sebuah PT bisa membeli perusahaan lain dan digabungkan menjadi satu. Pembelian ini dapat dibayar dengan saham dari PT tersebut. Jumlah saham akan dipakai untuk pembayaran tergantung pada harga pasar saham tersebut dan juga pasar dari aktiva perusahaan yang dibeli. Kadang-kadang perusahaan yang diakuisisi dinilai lebih tinggi daripada harga pasar aktiva. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kemampuan perusahaan itu dalam memperoleh laba, selisih harga pasar aktiva yang diakuisisi dengan jumlah harga pembelian yang disetujui dicatat sebagai goodwill. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.